Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, Indonesia pada abad ke-16 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah yang mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah ini. Peristiwa ini bukanlah kejadian tunggal tanpa sebab, melainkan akumulasi dari berbagai faktor kompleks yang bergejolak di Eropa. Untuk memahami mengapa para penjelajah Eropa berlayar ribuan kilometer menuju timur, kita perlu menelusuri akar-akar penyebabnya. Penyebab dan tujuan kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia didorong oleh serangkaian motivasi yang seringkali disingkat sebagai 3G: Gold, Glory, dan Gospel. Gold, emas, kekayaan, ini adalah motif ekonomi utama. Bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang banyak tumbuh di Nusantara. Rempah-rempah ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga pengawet makanan, obat-obatan, dan parfum. Setelah jalur sutra darat terputus akibat beberapa konflik di Timur Tengah, harga rempah-rempah melambung tinggi di Eropa. Hal ini mendorong mereka untuk mencari jalur laut langsung ke sumber rempah-rempah. Selain rempah, mereka juga mencari komoditas berharga lainnya, seperti emas dan perak. Glory, kejayaan, kekuasaan. Motif ini berkaitan dengan ambisi politik dan keinginan untuk memperluas kekuasaan. Negara-negara Eropa bersaing untuk menjadi yang terkuat dan menguasai wilayah-wilayah baru. Dengan menguasai jalur perdagangan dan sumber daya di timur, mereka berharap dapat meningkatkan prestis dan dominasi di kancah global. Penemuan wilayah baru juga dianggap sebagai pencapaian besar yang membawa kejayaan bagi raja dan negara. Gospel, penyebaran agama. Motif ini melibatkan semangat penyebaran agama Kristen Katolik. Setelah Perang Salib, semangat Perang Salib bergeser menjadi semangat ekspansi dan penyebaran agama ke wilayah-wilayah baru. Mereka percaya bahwa misi mereka adalah menyebarkan ajaran Kristen kepada masyarakat yang belum mengenalinya. Selain 3G, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, astrolabe, dan karavel atau kapal layar cepat juga sangat mendukung pelayaran jarak jauh. Peta-peta yang semakin akurat juga berperan penting dalam memandu para penjelajah. Faktor runtuhnya Kekaisaran Romawi. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi menjadi titik awal dari apa yang sering disebut sebagai abad kegelapan atau Dark Age di Eropa. Meskipun bukan penyebab langsung kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, keruntuhan ini secara tidak langsung menciptakan kondisi yang mendorong penjelajahan di kemudian hari. Setelah Romawi Barat runtuh, Eropa mengalami fragmentasi politik. Kekuasaan terpusat runtuh digantikan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang. Perdagangan menjadi terhambat, infrastruktur rusak, dan pengetahuan merosot. Kondisi ini menyebabkan Eropa Barat menjadi terisolasi dan tertinggal dibandingkan peradaban di timur, yakni Islam dan Tiongkok yang justru berkembang pesat. Meskipun perdagangan tidak sepenuhnya berhenti, jalur-jalur perdagangan utama yang dulu dikuasai Romawi menjadi tidak aman dan tidak efisien. Ini memicu keinginan di kemudian hari untuk mencari jalur perdagangan alternatif. Faktor adanya Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian kampanye militer yang dilancarkan oleh umat Kristen Eropa antara abad ke-11 hingga abad ke-13, terutama untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari kendali Muslim. Meskipun tujuan utamanya bersifat religius, Perang Salib memiliki dampak signifikan yang tak terduga. Selama Perang Salib, para tentara salib dan pedagang Eropa yang mengikuti mereka bersentuhan langsung dengan peradaban Islam yang lebih maju. Mereka menemukan berbagai komoditas baru seperti rempah-rempah, kain sutra, porselen, dan barang-barang mewah lainnya dari timur. Pengalaman ini menciptakan permintaan yang besar di Eropa akan barang-barang tersebut, terutama rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Meskipun banyak konflik, Perang Salib juga secara tidak langsung membuka dan menghidupkan kembali beberapa jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah. Namun jalur ini masih didominasi oleh pedagang Muslim dan Italia, yakni Venice dan Genoa yang bertindak sebagai perantara, sehingga harga rempah sangat mahal saat sampai di Eropa bagian barat. Faktor jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Turki pada tanggal 29 Mei 1453 merupakan peristiwa krusial yang secara langsung memicu bangsa Eropa mencari jalur laut baru ke Asia. Konstantinopel atau sekarang Istanbul adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dan merupakan gerbang utama perdagangan antara Eropa dan Asia melalui jalur sutra darat. Setelah ditaklukkan oleh Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Mehmed II, sebagian besar jalur perdagangan darat yang melalui Konstantinopel dikendalikan atau ditutup oleh Utsmaniyah. Utsmaniyah menerapkan pajak tinggi dan mempersulit akses bagi pedagang Eropa, terutama yang non-Muslim. Hal ini menyebabkan pasokan rempah-rempah dan barang-barang dari timur menjadi sangat terbatas dan harganya melonjak drastis di Eropa. Situasi ini memaksa negara-negara Eropa, terutama Portugal dan Spanyol yang memiliki kekuatan maritim, untuk secara aktif mencari jalur laut alternatif untuk mencari sumber rempah-rempah di Asia, menghindari kontrol Utsmaniyah. Negara Eropa yang menjajah beserta tahun dan tokohnya. Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai Nusantara. Mereka tiba di Maluku pada tahun 1512 setelah menaklukkan Malaka setahun sebelumnya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tujuannya jelas, memonopoli perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Tokoh penting lain yang memimpin ekspedisi awal ke Maluku adalah Antonio de Abreu dan Francisco Serrao yang menjalin kontak langsung dengan Kesultanan Ternate. Spanyol. Spanyol menyusul tak lama kemudian, tiba di Maluku pada tahun 1521 melalui salah satu kapal ekspedisi Ferdinand Magellan yang kemudian dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Spanyol juga mengincar rempah-rempah bersaing ketat dengan Portugis di wilayah tersebut. Namun melalui perjanjian Saragossa 1529, Spanyol akhirnya mengalihkan fokus utamanya ke Filipina. Belanda. Belanda menjadi kekuatan kolonial utama di Indonesia setelah ekspedisi pertama mereka di bawah Cornelius de Houtman tiba di Banten pada tahun 1596. Meskipun perjalanan awal ini penuh tantangan, kesuksesan ekspedisi kedua yang dipimpin Jacob van Neck meyakinkan Belanda untuk membentuk VOC pada tahun 1602. Tokoh seperti Jan Pieter Zoon kemudian menjadi arsitek utama dominasi Belanda, berupaya keras memonopoli seluruh perdagangan dan kekayaan alam Nusantara. Inggris. Sementara itu Inggris juga memiliki kepentingan di Asia, meskipun dominasi mereka di Nusantara tidak sebesar Belanda. Para penjelajah seperti Sir Francis Drake sempat singgah di Ternate pada abad ke-16. Pengaruh Inggris lebih terasa saat Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur Jawa dari tahun 1811 hingga 1816 ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Inggris bersaing dengan Belanda untuk mengamankan pos-pos perdagangan dan sumber daya di wilayah timur. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah hasil dari serangkaian peristiwa kompleks di Eropa yang saling terkait. Dari kebutuhan akan rempah-rempah yang mahal setelah terputusnya jalur perdagangan tradisional akibat runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Perang Salib, hingga pukulan telak jatuhnya Konstantinopel yang memaksa pencarian jalur laut baru. Motif gold, glory, dan gospel menjadi pendorong utama ekspedisi-ekspedisi yang dipelopori oleh Portugal dan Spanyol, kemudian diikuti oleh Belanda dan Inggris. Perjalanan panjang para penjelajah Eropa ini tidak hanya membuka konektivitas global yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi juga menandai dimulainya era kolonialisme di Nusantara. Kedatangan mereka membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dari sistem perdagangan, politik, hingga kebudayaan yang dampaknya masih terasa hingga kini.
Memahami latar belakang ini adalah kunci untuk menyelami lebih dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia.